Berkati hambamu Pastor Daud Tuhan, layakkan hambamu, dan kiranya Tuhan Engkau memberikan kepadaku kemampuan dan otoritas untuk menerima berkat itu dan membagikannya kepada anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan pengurapan daripada Roh Kudus yang menaungi setiap hati dan pikiran kami, yang membuat kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya, dan yang kami dengar kami kembalikan untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Iya, baik Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, langsung saja. Dan hari ini kita akan belajar dari sebuah pengajaran ya, yaitu hal pengajaran yang sesat. Oh haleluya ya. Nah kali ini kita akan menyinggung ayat-ayat yang sering sekali dituduhkan kepada anak-anak Tuhan, kepada orang Kristen. Lucu ya, ayat-ayat firman Tuhan yang diimani oleh Kristen, orang percaya, tapi itu pula yang dilemparkan kepada kita dari orang-orang yang tidak punya pengertian, dari orang-orang yang tidak masuk ke dalam roh Tuhan. Nah, tapi banyak juga orang-orang Kristen ketakutan dengan ayat itu, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen ketakutan dengan ayat itu karena dianggap jangan-jangan itu saya, gitu ya. Jangan-jangan itu aku. Jangan-jangan aku nanti ditolak sama Tuhan. Oke, ya. Jadi pagi hari ini kita masuk ke dalam pengajaran ini, dengarkanlah baik-baik, apakah betul yang dimaksudkan itu kita atau mereka. Oke ya, apakah yang dimaksudkan itu kita atau mereka? Nah, teguhkanlah hatimu, yakinlah bahwa apa yang dikatakan dalam firman ini yang sering sekali dilemparkan kepada kita, itu bukan untuk kita. Haleluya. Yuk, mari sama-sama Bapak Ibu kita akan buka. Ya, kali ini pengajarannya tentang hal pengajaran yang sesat. Oke, yuk kita buka Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Oke, nah kita kemarin sudah belajar kan, kita sudah singgung bahwa orang-orang yang mengenal pribadi Tuhan, haleluya, dan di dalam orang-orang tersebut punya identitasnya Tuhan, maka dipastikan Tuhan kenal kita Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh terus disempurnakan hidupnya di dalam firman itu, orang-orang yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, itu artinya Bapak Ibu, seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dan itu kita kerjakan, maka dipastikan, amin, tanda-tanda orang-orang benar itu ada di dalam kita dan Allah mengenal kita. Amin. Dan itu sebabnya apa saja yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan. Haleluya. Beda dengan ada orang yang berseru-seru memanggil Tuhan, tapi dia tidak punya identitasnya Allah di dalam dirinya. Dan dipastikan simbol-simbol itu tidak ada. Sehingga apapun yang mereka minta, itu tidak akan didengarkan Bapak Ibu. Haleluya. Ya, saya kemarin sudah ceritakan bagaimana seorang yang datang ke istana presiden, dia harus tunjukkan ID card Bapak Ibu, atau minimal memo. Amin. Nah kalau itu sudah dibawa memo itu jelas ya, ada tanda tangan presiden di situ, mau siapapun dia, mau dia petani kah, mau dia security kah, ya itu pasti presiden punya hubungan khusus dengan dia dan orang itu pasti bisa masuk ke dalam istana. Tapi mau sehebat apapun orang itu Bapak Ibu, amin. Tapi kalau dia tidak punya identitas, bahkan dia tidak punya yang namanya memo dari Tuhan, itu artinya presiden itu tidak mengenal orang itu, tidak akan mungkin bisa masuk. Tidak akan mungkin bisa masuk. Sekalipun atribut-atribut banyak di dalam badannya, di dalam tubuhnya, di dalam pakaiannya, tetap tidak akan dikenal Bapak Ibu. Orang yang seperti itulah yang akan ditolak dan dibuang. Haleluya. Oke, kita lihat. Ya. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Kita perhatikan ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada orang yang mungkin melepaskan ayat ini dan mencoba melemparkan kepada kita, kita tidak perlu takut. Amin. Kita tidak perlu takut. Ayat yang 15, perhatikan Alkitabnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu
Amin. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, mendengar nabi-nabi palsu sering sekali kita sudah ketakutan Bapak Ibu. Karena kalau sudah sebut nabi katanya, ya bentuknya itu sudah sedikit agak menyeramkan. Mungkin tampilannya berjenggot. Oke, mungkin dia pakai surban. Ya kan? Haleluya. Mungkin dia pakai tongkat atau mungkin ada atribut-atribut di tangannya. Amin. Saya mau katakan Bapak Ibu, nabi itu tidak selalu berbentuk seperti itu. Zaman dulu memang profil manusia memang seperti itu ya, rata-rata seperti itu. Tapi untuk kali ini tidak. Jadi jangan takut dulu ketika mendengar ketika ada tulisan nabi-nabi palsu. Karena kita dulu awam sekali dengan firman, maka kita sudah ketakutan, nabi palsu, seperti apakah dia? Gitu ya. Oke. Haleluya. Ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Nah, ini dulu, ya kan? Nah, jadi ternyata ketika ada orang berkata bahwa orang-orang Kristen itu tidak dikenal Tuhan, karena ada ayatnya katanya, enyahlah engkau hai pembuat kejahatan, ya kan? Bukankah kami berseru-seru, ya kan, bernubuat demi namamu? Lalu Yesus berkata, ya kan, aku tidak mengenal engkau. Dan ayat itu dilemparkan kepada kita, orang-orang yang percaya. Kita cuma hanya bisa tersenyum saja Bapak Ibu. Ya, senyum aja. Karena orang-orang yang melemparkan ayat itu adalah orang-orang yang juga nggak tahu apa-apa. Dia cuma ambil ayat itu, comot langsung lemparkan dan dia kasih ke orang-orang Kristen. Makanya kita harus banyak-banyak dengar khotbah. Makanya kita harus banyak-banyak baca Alkitab Bapak Ibu. Dan teliti di dalam tulisannya. Amin. Siapakah sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan sehingga Tuhan bilang mereka itu adalah pembuat kejahatan. Ya. Nah, lihat ayat yang 15 aja sudah dijelaskan sebenarnya. Hanya saja mereka yang memakai ayat tadi itu mencoba untuk melemahkan iman orang Kristen. Haleluya. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tapi dia bukan domba Bapak Ibu. Tahu ya? Haleluya. Kita sudah pernah bahas ini tentang domba dan kambing. Amin. Nah, dikatakan di sini Bapak Ibu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi dia bukan domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Langsung firman Tuhan Yesus to the point. Orang yang dimaksudkan, kelompok yang dimaksudkan adalah serigala-serigala yang buas. Haleluya. Ya. Yang buas, yang memangsa saudaranya. Ayat yang ke-16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Artinya, amin, nabi-nabi palsu itu masuk di dalam sebuah kawanan dan menyamar seakan-akan mereka orang-orang yang beribadah, orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang beragama Bapak Ibu. Tapi kelakuan mereka bukan orang yang beragama. Kelakuan mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Kelakuan mereka sama dengan orang-orang yang tidak bertuhan. Amin. Haleluya. Ya, langsung dikasih ciri-cirinya. Saya pastikan betul kalau saudara dan saya, Bapak Ibu semuanya benar-benar cinta akan Tuhan, pastilah ketika engkau menghormati Tuhan, maka engkau pasti akan menjadi seperti dia. Makanya pengajaran Pastor Daud itu Bapak Ibu, amin, sudah banyak sekali kita menerima pengajaran, bahkan kita diproses untuk sama seperti Tuhan, bahkan kita harus melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi kalau kita sudah melakukan firman-Nya tepat seperti apa yang Yesus kehendaki, dipastikan kita bukan orang yang dimaksudkan ini Bapak Ibu. Bukan. Justru nabi-nabi palsu itu, amin, mereka seakan-akan ada di dalam kelompok kita, tapi mereka nggak percaya Yesus.
nggak percaya Yesus Bapak Ibu. Jadi yakinkan dulu di dalam hatimu, aku percaya Yesus sungguh-sungguh. Aku menghidupi firman-Nya. Amin. Dan terlihat dari buah-buahnya. Makanya kita sudah belajar tentang Taurat itu Bapak Ibu. Nah, orang-orangnya Tuhan, umat Tuhan itu, dia sekalipun banyak Taurat di sekelilingnya, ketika dia lakukan dosa, dia langsung tersadar dan dia tidak nyaman dan dia langsung minta ampun sama Tuhan. Amin. Dan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan pasti akan berbuahkan yang baik. Dia nggak tahan hidupnya kalau ada dosa di dalam hatinya. Nggak tahan Bapak Ibu. Bahkan kalau dia nyakitin temannya, nyakitin tetangganya, nyakitin orang lain, nyakitin jemaat yang lain, dia akan merasa tertuduh dan bersalah sampai itu dia bereskan. Nah, itu ciri-ciri anak Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Tapi nabi-nabi palsu ini adalah serigala yang buas. Tidak pakai perasaan. Saya percaya nggak ada di sini kan. Udah tahu orang tersinggung masih dia terobos. Udah tahu orang tersakiti masih dia paksa Bapak Ibu. Saya yakin di antara kita nggak ada. Kita ini benar-benar orang-orang yang dikenal Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Ada hukum-hukumnya di dalam kita. Tuhan sudah taruh Taurat itu di dalam kita. Sehingga kita kalau kita mencoba untuk menyakiti orang lain, kita langsung gak bisa. Sama seperti yang saya katakan kemarin, seekor domba ketika dia ingin lari menjauhi gembalanya. Dan di padang itu ada barisan atau ada pagar Bapak Ibu yang dialirin listrik. Ketika domba itu mencoba lari dari kawanannya, ketika dia sentuh ada pagar listrik itu, dia kaget, dia langsung kembali lagi. Amin. Itu ada di dalam kita Bapak Ibu. Itu ada di dalam kita. Amin. Ketika kita lakukan dosa sekecil apapun, dia langsung berbicara di hati kita. Enggak akan nyaman pulang ke rumah uring-uringan sampai engkau benar-benar minta ampun sama Tuhan. Atau minimal engkau berdamai dengan dirimu sendiri dan juga dengan orang yang telah engkau lukai atau orang yang engkau sakiti. Itulah tanda-tandanya ada ikon atau ada yang namanya simbol di dalam hatimu. Itu yang saya maksudkan. Jadi siapapun saya kembali lagi kepada rakyat yang datang ke istana presiden. Siapapun rakyat itu, sekecil apapun, semiskin apapun dia, kalau dia punya atribut, amin, di dalam dirinya, dia bawa untuk berjumpa dengan presiden itu, maka si pengawal itu nggak mungkin bisa melarangnya sebab dia punya atribut jalan terobos. Kalau istilah keluar negeri itu green card-nya Bapak Ibu. Amin. Itu atribut namanya. Jadi simbol-simbol rohani, atribut-atribut itu ketika ada di dalam kita, maka kita akan dikenal sama Tuhan. Dikenal Bapak Ibu. Tapi ada sebagian orang, amin, yang mencoba menggagahi firman, tapi di dalamnya nggak ada Yesus, cuman mulutnya doang. Makanya berani mereka pakai ayat seakan-akan mereka tahu firman, padahal nggak ngerti apa-apa Bapak Ibu. Simple aja cara membedakannya. Kalau memang di dalamnya ada atribut Tuhan, pasti dia dikenal Tuhan. Ya, sekali lagi atribut itu adalah seperti hukum-hukumnya Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan yang harus kita patuhi. Dan Tuhan mengenal kita karena ketika kita sempat melakukan kesalahan dan kita jatuh dalam dosa, kita langsung tersadar dan kita menyesal dan kita minta ampun. Itu sudah atribut Bapak Ibu. Amin ya. Jadi makanya saya katakan pengajaran ini membawa kita untuk bisa terus tembus ke dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai nggak ada atribut-atribut itu di dalam kita Bapak Ibu. Ya, harus ada atribut itu. Haleluya. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Orang-orang yang ditolak Tuhan itu adalah jelas pembuat kejahatan.
Jubahnya terlihat mereka seperti ya pengikut Kristus sejati, tapi dalamnya nggak ada Bapak Ibu. Itu akan terbukti dari buah-buah hidupnya, dari cara dia berbicara sombongnya, amin, dari iri hatinya, haleluya, dari sikapnya melihat orang lain. Makanya di kita itu Bapak Ibu, kasihilah sesamamu manusia. Itu cuman agama Kristen yang punya. Kalau sudah dituliskan kasihilah sesama manusia, mau agama apapun dia di sebelah rumahmu, bahkan di dalam rumahmu, engkau tunjukkan kasih setia. Bahkan agama orang lain pun datang ke rumahmu, engkau tidak membencinya Bapak Ibu. Amin. Engkau tidak menjadikan dia sebuah tanda yang mungkin menjadi sesuatu yang tidak engkau sukai. Itu agama yang benar. Haleluya. Kasihilah sesamamu manusia, dan orang-orang yang di dalamnya ada tanda-tanda ilahi tadi itu, amin, akan sanggup melakukan itu kepada orang lain. Makanya kita harus berbangga jadi orang Kristen Bapak Ibu. Bahkan ada satu ayat yang paling spektakuler yang agama lain nggak punya. Ya kan? Haleluya. Yaitu kasihilah musuhmu. Itu keren Bapak Ibu. Kasihilah musuhmu. Mintalah doa kepada Tuhan dan berkat untuk mereka. Keren banget Bapak Ibu. Nggak ada nyumpahin. Nggak ada. Jadi kalau kita punya tanda-tanda ini, ciri-ciri ini, amin, kita punya jalan masuk untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi jelas ya, amin, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tentu tidak. Ayat yang ke-17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Haleluya. Jadi tetap harus semangat Bapak Ibu. Ya, jangan takut dengan embel-embel ataupun alasan kenapa Tuhan Yesus sampai bilang aku tidak mengenal engkau. Jelas, aku tidak mengenal engkau. Tuhan tahu kepunyaannya. Tuhan tahu siapa pemilik, siapa yang menjadi miliknya. Tuhan tahu. Dari mana? Yaitu dari hukum-hukum itu Bapak Ibu ada di dalam hidup kita. Tuhan tahu. Tuhan mengenal siapa yang menjadi miliknya Bapak Ibu. Ketika di dalam kita ada hukum-hukumnya, ada perintah-perintahnya, ada nasihat-nasihatnya. Itu kita hidupi. Lalu ketika kita dipercayakan dengan kuasa dan pengurapan seperti yang saya katakan kemarin. Amin. Sampai Yesus tegur murid-muridnya. Hai engkau angkatan yang jahat dan yang sesat katanya. Berapa lama lagi aku harus ada di antara kamu? Justru orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima Tuhan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus melakukan pelayanan mujizat. Jangan takut Bapak Ibu. Nanti aku ditolak sama Tuhan. Tidak ditolak. Kenapa? Karena di dalam dirimu ada tanda-tandanya Yesus. Ada hukum-hukumnya dan perintah-perintahnya. Jangan takut, maju terus. Haleluya. Yang Yesus maksudkan itu bukan untuk saudara yang punya tanda dan simbol kebenaran itu. Bukan. Tapi mereka yang mencoba-coba panggil nama Yesus dan mengusir setan bahkan bernubuat. Haleluya. Tapi di dalam hati mereka tidak punya tanda-tanda itu. Mereka tidak hormat kepada Tuhan. Mereka tidak mencintai Yesus. Mereka tidak menuruti perintah-perintahnya. Makanya Yesus katakan terlihat dari buah-buahnya. Tetapi sekalipun seperti itu, Tuhan tidak menghentikan kita untuk melakukan pelayanan kesembuhan. Tuhan tidak menyuruh kita untuk berhenti melakukan nubuatan ataupun mujizat kesembuhan. Tidak Bapak Ibu.
Hanya di antara orang-orang yang melakukan ini terjadi dua perbedaan. Yaitu orang-orang yang benar dengan orang-orang yang tidak benar. Orang yang tidak benar inilah, yang tidak dikenal Tuhan inilah, yang mencoba berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Cuman demi nama Tuhan. Bernubuat demi nama Tuhan, tapi Tuhan Yesusnya nggak ada di sini. Nggak ada di sini Bapak Ibu. Demi nama Tuhan Yesus. Saya sudah katakan, iblis pun gemetar dengar nama Yesus. Sampai banyak orang nanti akhirnya mencoba nama Yesus itu Bapak Ibu. Tapi yang membuat perbedaan adalah, seandainya semua manusia ini akhirnya berseru menyebut nama Yesus, yang membuat perbedaan adalah, di dalam hati setiap miliknya Tuhan Yesus itu ada hukum-hukumnya. Amin. Haleluya. Ada Taurat-Tauratnya, ada perintah-perintahnya, itu ada di dalam hati kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut ya. Ayat 17 saya akan baca, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Gak mungkin. Jadi terlihat Bapak Ibu, terlihat. Casingnya mungkin sama casingnya. Polanya mungkin mereka tiru pola tentang pelayanan, ya, kesembuhan, pelayanan mujizat, mereka tiru Bapak Ibu. Yang saya mau katakan biar kita pintar. Yang pertama sudah dituliskan di ayat ini, lihatlah buah-buahnya. Makanya saya katakan kemarin, kalau Bapak Ibu ingin tahu keaslian hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan kasih karunia, mujizat kesembuhan, amin. Apakah dia orang benar atau tidak? Lihatlah keluarganya. Lihat anak-anaknya, lihat istrinya atau lihat suaminya. Engkau akan tahu benar atau tidak dia. Haleluya. Amin. Kenali orang itu. Kenali keluarganya. Kenalin anak-anaknya. Makanya Pastor Daud juga Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu percaya dan lihat pelayanan ini, saya malah cenderung ingin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Amin, memperkenalkan diri. Kalau Bapak Ibu nggak bisa datang ke tempat saya yang rindu untuk berjumpa dengan Bapak Ibu. Amin. Bahkan anak-anak saya pun kepingin saya ajak gitu loh. Untuk biar Bapak Ibu kenal, ini loh anak-anaknya Pastor Daud, ini loh istrinya Pastor Daud. Lihatlah kami, selidikilah kami. Amin. Tapi banyak orang gak berani loh. Istrinya gak berani ditunjukkan, anak-anaknya gak berani ditunjukkan. Cuman dia yang solo, single. Amin. Tunggal pelayanan Bapak Ibu. Perlu dikoreksi, perlu dikoreksi. Coba perhatikan, kenali. Amin. Biar terlihat Bapak Ibu, ketika kita kenalan, ketika kita saling tahu, bahkan lebih dalam lagi, Bapak Ibu jadi nggak ragu. Amin. Yesus juga seperti itu, kenali, mengenal. Haleluya. Jadi jangan langsung terlalu buru-buru percaya dengan yang namanya profetik nubuatan Bapak Ibu. Jangan buru-buru percaya. Jangan buru-buru percaya. Come on, cari tahu dulu. Sekalipun Bapak Ibu ada kenal hamba Tuhan yang luar biasa, cari tahu. Mulut boleh manis, casing boleh hebat, penampilan boleh benar-benar meyakinkan. Cross check. Kenali dia lebih dalam. Cari tahu rumahnya di mana. Nah kemarin waktu saya ke Serang Bapak Ibu, anak rohani kita tuh Mas Agus Wibowo, yang saya suka datang ke Cikarang, ke rumah Inang Dormauli, sama ke rumahnya Mas Agus yang kemarin sudah meninggal istrinya. Amin. Ketika kami akan ke Serang, dia datang ke rumah, dia duduk di sini, ada fotonya Bapak Ibu. Ya, ini saya kasih lihat fotonya ya, saya kasih lihat. Saya nggak berani upload, saya udah izin sama dia. Ya, saya kasih lihat ini fotonya.
Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, lihat. Inilah orang pertama yang tembus masuk ke rumah Pastor Daud. Nah, ini dia, Mas Agus. Dia duduk di meja saya, Bapak Ibu. Nih, saya bilang sama dia, duduk Mas Agus, saya foto. Biar Mas Agus, saya publish anak rohani yang pertama kali bisa tembus masuk ke rumah Pastor Daud ini nih orangnya. Ya, lihat. Senang dia Bapak Ibu. Saya rindu Bapak Ibu juga bukan hanya sekedar kenal Pastor Daud lewat media. Di sini ada Ibu Swisu juga. Saya datang ke rumahnya. Kita kenalan. Amin. Bahkan ada teman yang satu bilang, aku mau main ke rumah Pastor Daud. Tapi jauh loh di Cakung. Masa sih jauh banget ya? Akhirnya gak jadi Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Saya rindu. Karena ada banyak juga orang-orang. Amin. Tidak mau tahu, akhirnya begitu selentingan dapat berita di luar, ya kan? Orang itu tinggalkan Pastor Daud. Saya nggak masalah buat saya, Bapak Ibu, nggak masalah. Amin. Tidak ada yang tersembunyi bagi kami. Serius. Karena di akhir zaman ini, hamba Tuhan itu bukan hanya sekedar kelihayan kata-katanya. Kalau untuk bernubuat ngusir setan, Bapak Ibu, jangan langsung terkagum-kagum. Serius, saya ngomong serius. Ini ayat ini menceritakan itu. Maka kita harus selidiki. Amin. Coba datang cari tahu. Sampai Bapak Ibu kenal betul. Oh, aku tahu pribadinya. Aku tahu istrinya. Aku tahu anaknya. Nggak mungkin. Apa kata orang nggak mungkin. Haleluya. Sayangnya jauh Kalimantan, Jakarta, Bekasi. Ibu Bless Ruby. Ya nanti kalau Tuhan izinkan kita pasti ketemu Ibu ya. Pasti ketemu. Haleluya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus benar-benar punya hubungan, ada tanda. Sehingga kita jadi percaya sungguh-sungguh. Amin. Jadi di akhir zaman ini banyak orang ya memakai casing, jubah. Nggak ada bedanya dengan hamba Tuhan, nggak ada bedanya dengan pendeta, nggak ada bedanya. Bahkan kata-katanya lebih hebat mereka berpuisi. Dengan aliran-aliran karunia roh berprofetik Bapak Ibu. Bernubuat. Tapi mereka menyembunyikan identitas mereka. Mereka menyembunyikan mereka tinggal di mana, nggak berani kasih tahu. Nggak berani Bapak Ibu. Kalau berani mereka kasih tahu, lihat, coba cross check. Amin. Cuman 15 menit aja Bapak Ibu duduk di rumahnya. Apakah dia memperkenalkan keluarganya? Apakah dia memperkenalkan? Ya kan mungkin dia ajak ke tamannya, mungkin dia ajak kemana. Kalau orang itu terbuka hatinya, nggak ada yang disembunyikan Bapak Ibu. Nggak ada yang disembunyikan. Sampai tempat rumahnya, bahkan dapurnya, belakangnya, bahkan tempat sampahnya berantakan pun dia tetap rendah hati. Ini loh rumahku. Amin. Buat apa seperti terlihat penampilan, amin, menjadi nabi, nabiah di luar. Wih keren Bapak Ibu. Tapi datang ke rumahnya, panas. Haleluya. Ya. Makanya kemarin pun saya deg-degan juga ketika Mas Agus ini jemput kami ke rumah. Saya langsung masuk Mas Agus. Saya kasih lihat, nih loh tempat meja saya kerja. Saya ajak dia ke belakang, Bapak, nih loh, lihat dapur saya gini. Saya kasih tunjuk Bapak Ibu. Wih, keren. Wih, bagus loh, enak loh di sini. Gede juga. Iya, tapi ini bukan rumahku loh, saya bilang. Udah gak apa-apa lah, yang penting bagus kok. Udah Pastor Daud, nanti kita bikin doa malam aja di sini, kita ibadah. Saya yang bilang sama Mas Agus begitu. Gimana Mas Agus? Boleh. Enak kok di sini. Nanti kita kumpul, nanti doa malam ya. Iya, tapi anak-anak rohani kita tuh jauh-jauh banget. Gimana caranya ya? Saya bilang, udah nanti kita doa aja. Haleluya. Ya. Jadi ini jadi peringatan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi intinya adalah yang dimaksudkan oleh Tuhan itu bukan kita, tapi orang-orang yang menyamar. Orang-orang yang tidak dikenal Tuhan memang tidak dikenal karena tidak ada lambang, amin, simbol kerajaan surga di sini, yaitu hukum-hukumnya Tuhan, Taurat Tuhan.
Firman Tuhan gak ada di sini. Tidak ada. Karena terlihat dari buah-buahnya. Gak ada belas kasihan. Gak ada damai sejahtera. Gak ada sukacita. Amin. Tidak ada pengampunan. Tidak ada. Iya, Mas Agus di Cikarang dekat apa ya? Dekat Ibu Dormauli lah, Ibu Dormauli. Apa ya? Aduh lupa, BCG atau ya Ya, nanti saya info ya. Oke, coba Ibu Susan dengar nggak Ibu Susannya? Oke, ya. Kita lanjut dulu, nanti kita informasikan ya. Yuk, kita fokus ya. Ayat yang ke-20, ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Haleluya. Ya. Jadi orang-orang yang sekalipun terlihat kayaknya melayani, tapi dia itu palsu Bapak Ibu. Amin. Ingin mencari mangsa. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Bahkan yang sekarang-sekarang ini pun terlihat seakan-akan mereka hebat menceritakan tentang isi Alkitab. Bapak Ibu tahu yang saya maksudkan. Jangan langsung kagum Bapak Ibu. Jangan langsung kagum. Yang perlu kita lihat adalah apakah dia punya hubungan baik dengan Tuhan. Kalau cuma hanya pemikiran, kecerdasan untuk belajar tentang Alkitab, agama lain juga bisa. Dari agama lain juga bisa khotbah loh di gereja bisa. Tapi pertanyaannya coba, kasih satu topik. Agama lain suruh khotbah di gereja. Oh cakep dia. Amin. Cakep. Bahkan pejabat-pejabat daerah pernah loh seperti ceramah di dalam gereja. Bahkan beda-beda tipis dengan pendeta khotbahnya. Pernah kan Bapak Ibu pejabat-pejabat daerah masuk ke gereja, mungkin dalam sebuah peresmian atau acara tertentu. Ketika dia ceritakan tentang iman Kristen sama hebatnya dengan pendeta. Tapi bedanya adalah apakah di dalam dia ada yang namanya Taurat Tuhan, apakah di dalam dia ada yang namanya kebenaran firman, apakah di dalam dia ada yang namanya salib Kristus? Jawabnya belum tentu. Amin. Jawabnya belum tentu. Jadi tidak semua orang yang berbicara firman sekalipun di dalam gereja atau di atas mimbar dengar baik-baik. Bisa jadi itu pejabat daerah tapi dia nggak percaya Yesus sebenarnya. Tapi karena dia pejabat memberikan yang namanya sebuah peresmian misalnya Natal, ya kan? Ada di situ pejabat daerah menyampaikan istilahnya sepatah dua kata. Haleluya. Lalu dia sebutkan kata-kata firman di situ. Apakah itu sudah berarti dia menjadi seorang hamba Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Amin. Lihat dari dalamnya, adakah buah-buah roh itu? Haleluya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru. Nah di sini dia ya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya ada dua di sini. Ada satu pelaku yang selalu berteriak-teriak berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tapi di dalam hatinya nggak ada Yesus. Tapi ada satu lagi sisi lain, amin. Orang Kristen sejati, pengikut Kristus sejati, dia bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Tapi ada tanda dan simbol yang Allah kenal Bapak Ibu. Jadi bukan semuanya orang yang bernubuat, orang yang ngusir setan tidak dikenal sama Tuhan. Kasih tahu sama mereka. Amin. Yang tidak dikenal sama Tuhan itu adalah serigala-serigala yang menyamar Bapak Ibu. Jadi jangan berhenti. Lakukan terus. Kalau Bapak Ibu dipakai Tuhan sebagai pendoa, lakukan terus. Amin. Yang dimaksudkan Tuhan itu, haleluya, adalah orang yang menyamar. Tapi di dalam dirinya tidak ada identitas surga.
Jadi ada dua di sini. Sebenarnya Tuhan sedang memfilter, Tuhan sedang menyaring bahwa di akhir zaman ini akan ada orang yang berseru-seru, akan ada banyak orang yang bernubuat dengan nama Yesus, ada banyak orang ngusir setan demi nama Yesus, cuman demi, tapi tidak ada di dalam Yesus. Yesus itu tidak ada dalam hatinya. Demi nama Yesus, cuman mencatut nama Yesus yang di surga. Demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, cuman mencatut nama Yesus yang di surga. Tapi di dalamnya nggak ada, tidak ada Yesus. Tapi orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang mengikuti perintahnya di dalam hatinya, yang tekun dalam Tauratnya, bahkan yang tidak tahan kalau dia sudah berdosa, dia tidak bisa hidup di dalamnya, dia pasti akan minta ampun sama Tuhan. Orang seperti ini pasti dikenal sama Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi kalau ada orang-orang melemparkan ayat itu kepadamu, jelaskan sama mereka. Itu kamu bilang. Haleluya. Saya dikenal sama Tuhan. Dari mana? Ada tanda-tanda simbol atau identitas surga di sini. Yaitu Tauratnya, yaitu salibnya, yaitu darah Yesus itu sendiri. Haleluya. Itu yang menjadi kelebihan kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini pengajaran ini ambil baik-baik. Agar Bapak Ibu tidak tertuduh dengan ayat yang dilemparkan dengan sembarangan yang tidak jelas itu. Berkali-kali orang ketika Pastor Daud live, ya kan, orang-orang Kristen akan ditolak sama Yesus. Siapa? Yang ditolak Tuhan itu orang yang tidak dikenal. Di dalamnya nggak ada identitas. Sama seperti tadi orang yang mau ketemu sama presiden tapi tidak punya identitas, tidak punya tanda-tanda, tidak ada memo, tidak ada simbol di dalam dirinya. Nggak mungkin bisa masuk ke istana presiden. Pasti ditolak, pasti ditolak. Sekalipun dia ngotot sama pengawal di luar, aku mau ketemu sama presiden, bukankah aku orasi di luar, aku membela presiden, bukankah aku di mana-mana selalu mengagung-agungkan presiden. Mau apapun yang kau di luar, amin, mencoba untuk membangga-banggakan presiden, mencoba orasi, mencoba demo untuk memilih presiden. Kalau engkau tidak punya simbol, engkau tidak punya tanda untuk engkau bisa masuk ke istana presiden, enggak bisa, kau pasti ditolak. Itu yang Yesus mau ceritakan. Di akhir zaman ini banyak orang yang mencatut nama Yesus, tapi mereka sendiri tidak percaya, tidak punya Yesus di dalam dirinya, tidak ada salibnya. Amin. Makanya saya katakan kalau untuk sekedar berkhotbah, banyak sekali orang belajar Alkitab belakangan ini. Yang pertama tujuannya untuk menyerang orang Kristen sendiri. Yang kedua untuk mencari kesalahan di dalam Alkitab. Mereka gali siang dan malam, mencoba mencari kelemahan Alkitab. Bahkan orang-orang seperti ini kalau disuruh khotbah, wih hebat-hebat Bapak Ibu. Tapi pertanyaan yang paling besar, amin, apakah yang mereka khotbahkan, yang mereka ceritakan itu ada di dalam hati mereka? Jawabnya tidak. Jadi jangan heran Bapak Ibu, kalau kita kuliah dosen-dosennya teologi itu kadang-kadang tidak Kristen semua. Ada mata kuliah teologi, amin, mungkin sejarah perjanjian lama. Nah itu dipegang sama agama lain karena dia belajar di situ dan dia kuliah bahkan sampai ke tempatnya dia belajar, tapi dia tidak menerima Yesus Bapak Ibu. Enggak percaya dia. Yang penting dia pelajar, dia tertarik dengan mata kuliah itu dan dia menjadi profesor di situ sah-sah aja. Lalu dia mengajar orang-orang yang kuliah. Tapi pertanyaannya, percaya nggak Bapak sama Yesus? Nggak percaya dia Bapak Ibu. Haleluya. Iya kan? Nanti ada lagi yang katanya mengenai perpuluhan katanya. Orang-orang yang sumbu pendek ini berani gitu ya, ngambil-ngambil satu ayat. Itulah orang sumbu pendek. Seharusnya kalau orang berani ambil satu ayat membahasnya, dia harus ada di dalam itu.
Baru dia berani buktikan untuk menceritakannya. Ini enggak masuk ke dalam pun kagak. Ambil ayat, lempar ke orang. Itu namanya orang enggak tanggung jawab, Bapak Ibu. Saya sudah katakan, ini karena ada orang yang di teks tadi, biar dia dengar. Semua yang tercatat di dalam Alkitab, semua yang pernah terjadi, enggak pernah dihapus. Sampai Yesus datang, sampai dunia ini hancur. Enggak pernah. Tidak pernah dihapus. Kenapa? Semua firman Tuhan yang pernah keluar dari mulut Allah, amin, tidak akan pernah kembali sia-sia. Tahu nggak artinya? Tidak pernah kembali sia-sia. Mau itu tidak diperlakukan lagi di Israel pun, selama dia ada tercatat di dalam firman Allah, di dalam Alkitab, ketika engkau mematuhinya, engkau menghidupinya, engkau akan menerima balasan dari Tuhan. Karena itu perkataannya. Amin. Ini semoga yang suka-suka lempar ayat ini ya biar pintar pagi hari ini. Yang namanya firman, ini Alkitab firman yang hidup, dengar baik-baik. Sekalipun di Israel tidak memberlakukan lagi perpuluhan. Ya, ini saya jawab nih orang yang di komentar ini. Tapi tidak pernah dihapus sampai hari ini ada. Kenapa? Itu artinya Bapak Ibu, setiap firman Tuhan kalau engkau lakukan dengan setia, Allah yang berkata-kata itu berkonsekuensi untuk mewujudkannya bagimu. Amin. Kalau engkau tidak percaya dengan perpuluhan, silakan, itu urusanmu. Tapi kalau engkau masih mengikutinya, dan engkau masih menghidupinya, dan engkau tulus melakukannya, ada upahnya. Karena semua perkataan yang keluar dari mulut Allah itu adalah menghidupkan dan membangkitkan. Amin. Biar tahu nih, ya. Nah, ini baru namanya firman, bukan mencomot-comot udah nggak menghidupinya, melempar sana lempar sini nggak tanggung jawab. Haleluya. Sekali lagi nih saya katakan ini ya, ini nyambung ini sebenarnya semuanya. Semua yang tercatat di dalam Alkitab yaitu firman Allah tidak pernah ditiadakan sama Tuhan. Bahkan kitab Wahyu berkata, barang siapa yang mengurangi satu iota pun, maka orang itu akan mendapatkan upahnya, bahkan tempatnya adalah tempat yang paling rendah. Bayangkan. Apalagi engkau menghilangkan satu ayat, bawalah persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan itu. Sekalipun secara keimaman, kegerejaan dulu dan sekarang sudah berbeda. Tapi saya mau katakan, orang yang berbelas kasihan, amin, membawa persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan, firman Allah itu dipertanggungjawabkan sampai kapanpun Tuhan akan menggenapi janjinya bagi orang yang melakukannya. Haleluya. Betapa bahagianya kita. Ini termasuk simbol Bapak Ibu. Ada firman di sini. Ya. Nah, orang-orang anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ada tanda, itu dia tandanya. Dan Allah mengenal, yes, ini benar anakku. Ini benar umatku, karena ada perintah-perintah Tuhan yang dihidupi di sini. Tapi orang-orang yang bernubuat tadi, yang melakukan tanda-tanda ajaib katanya, amin, tapi Yesus dan hukum-hukumnya tidak ada di dalam hatinya. Itu penipu, itu palsu, amin. Haleluya. Ingat ya, saya ulang lagi. Ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, demi nama Tuhan, tapi Yesus yang gak ada di sini mencatut. Haleluya. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Haleluya. Banyak ini membuktikan bahwa nama Yesus itu powerful. Ini membuktikan bahwa nama Yesus itu adalah nama yang dahsyat. Karena Yesus itu adalah Allah. Kenapa dia Allah? Setan-setan pun gentar dan gemetar ketakutan dengar nama Yesus. Cuman satu-satunya nama di bawah kolong langit ini yang Allah berikan, amin. Dan bagi setiap orang yang percaya kepada nama itu pasti diselamatkan. Cuman satu, Yesus.
Haleluya. Keren kan Bapak Ibu? Keren. Amin. Jadi mulai hari ini jangan takut lagi dengan ayat itu ya. Jangan takut lagi dengan ayat itu. Ya, yang berkata pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Itu nabi palsu. Kita bukan palsu. Bilang sama hatimu, tuliskan di kolom komentar, aku bukan palsu. Amin. Tuliskan di situ, aku bukan palsu. Jadi jangan takut dan gemetar. Iya, aku bukan palsu. Nah, itu keren. Iya. Iya, aku bukan KW katanya lagi. Udah nggak palsu, nggak KW lagi. Yes. Jadi kita nggak perlu takut kan, kita punya roh keberanian untuk menghampiri Tuhan. Oke, coba kita buka ayat pendukungnya ya. Coba buka dulu ya, kita ulangin 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Iya, aku anak Tuhan, mantap. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Ya, coba kita buka ya. Ruby bukan palsu Tuhan. Cie, asik. Iya, itu dia. Jadi kan kita punya roh keberanian untuk menghampiri tahta kudusnya Tuhan. Itu baru anak-anak Tuhan. Tapi mereka itu Bapak Ibu, ya. Amin. Haleluya. Akan banyak nanti orang mencatut nama Yesus. Banyak Bapak Ibu. Tapi perbedaannya kelihatan dari buah-buahnya. Oke. Tahan ya di 2 Petrus ya. Oke, 2 Petrus 1 ayat kedua saya baca. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ini yang pertama. Ya. Kasih karunia. Ayat yang ketiga, lompat. Ayat yang ketiga ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Itu yang saya katakan, kalau ada hamba Tuhan gak percaya dengan mujizat, berarti dia gak percaya sama Yesus. Karena Yesus itu adalah sumber keajaiban. Lihat 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Yang telah memanggil kita oleh pengenalan kita akan Dia, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Artinya orang-orang yang dikenal sama Tuhan itu, karena kita mengenal Dia dan Tuhan mengenal kita, maka kita akan mendapatkan hak paten, amin, hak istimewa untuk melakukan tanda-tanda ajaib itu Bapak Ibu. Keren kan? Nah, ini dari sisi kebenaran, tapi yang dari sisi palsunya banyak. Tapi anehnya orang coba ambil ayat itu dan melemparkan menjadi kotoran kepada kita. Yang saya kasihannya ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak tahu firman, ketakutan. Bahkan ini dari mulut anak-anak Tuhan sendiri ngomong. Kalau ngelihat mujizat, jangan-jangan nabi palsu. Kalau lihat kesembuhan, jangan-jangan nabi palsu. Bahkan ada banyak pendeta-pendeta pun sekarang, amin, kita sudah dengar di media sosial, tidak percaya dengan yang namanya mujizat. Sangat menyedihkan. Barangkali mereka ketakutan juga dengan ayat ini. Jangan-jangan kalau saya nanti begitu, saya nggak dikenal sama Tuhan, katanya. Haleluya. Oke ya. Jadi kita semakin dibikin Tuhan pintar ini. Masuk di 2 Petrus 1 ayat 8. Ya. Tadi 2 Petrus 1 ayat 2, 2 Petrus 1 ayat 3, sekarang 2 Petrus 1 ayat 8. Kita baca lagi terus ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu
dengan berlimpah-limpah, termasuk itu maksudnya pengenalan akan Allah, termasuk hukum-hukumnya, Tauratnya, kasih karunia-Nya, salibnya, darahnya. Amin. Kita mengenali Allah dari sana, bukan sekedar melihat mujizat, Bapak Ibu. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Keren banget kan? Jadi orang yang begini ini yang suka, yang harusnya dapat green card, memo, apapun juga yang kau minta di dalam namaku. Amin. Percayalah sungguh-sungguh hal itu akan terjadi bagimu, dan itu pasti akan terjadi. Keren banget Bapak Ibu. Amin. Ada firman-Nya di sini. Ayat yang ke-20, 2 Petrus 2 ayat 20. Kita baca lagi. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Tanda-tanda yang paling tepat adalah, amin, orang yang terus mencari pengenalan akan Tuhan Yesus, harusnya terjadi adalah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Itu persyaratan mutlak. Semakin kita mengenal pribadi Yesus, semakin kita terlepas dari kecemaran dunia. Tapi ada orang yang akhirnya, amin, keluar dari kasih karunia itu. Dikatakan begini, saya ulangin ya, perhatikan ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, harusnya seperti itu, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Makanya jangan mundur Bapak Ibu. Ini sama dengan kalau saya gambarkan di tabernakel, kalau kita sudah melangkah ke ruang kudus, jangan mundur lagi. Amin. Haleluya. Ini yang harus terjadi. Jadi orang-orang yang terus mencari wajah yang harus terjadi. Jadi orang-orang yang terus mencari wajah. Iya, ngelek ya. Iya, ngelek. Ibu Susan langsung keluar dari kamar, langsung ngelek katanya. Berusaha untuk tidak mundur, Pastor. Ibu Mulyani. Iya, mungkin ngelek sesaat ya. Nggak tahu nih dari Pastor Daud atau gimana. Oh iya, iya. Oke, ngelek tadi sebentar karena wifi-nya putus. Oke, wifi saya putus ya. Iya, sebentar Bapak Ibu, wifi saya putus, langsung teralih ke data dia sekarang ini. Ke data. Oke, ada gangguan di wifi, jadi sekarang saya ini pakai data Bapak Ibu ya. Saya lagi pakai data. Iya, ngelek banget Pastor katanya. Oke, sebentar dulu ya. Iya, ini sekarang saya jadi lagi pakai data ini. Oke, berarti udah bisa ya. Oke, kita masuk di Yohanes. Iya, kita masuk di Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Iya, Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 7. Bukan 25, bukan 14. Oke ya, Yohanes 15 ayat 7, demikian firman Tuhan, sudah dapat semuanya? Iya, crash Pastor katanya. Iya, mohon maaf ya terganggu ya, karena memang sinyal saya pasti dari tadi memang udah agak ngaco memang ya. Oke. Oke, baik ya. Terima kasih banyak buat kesabaran Bapak Ibu semuanya. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan,
Dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Keren banget. Oke, jadi apa yang dialaskan oleh orang-orang tentang ayat itu bukan untuk kita. Justru kita difasilitasi sama Tuhan untuk bernubuat, untuk melakukan tanda-tanda ajaib, untuk melakukan mujizat di dalam nama Yesus. Justru kita difasilitasi karena di Yohanes 15 ayat 7 ini bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Jadi kita memperoleh keberanian Bapak Ibu. Beroleh keberanian untuk berkata-kata, bernubuat. Enggak apa-apa, lakukan. Jangan takut. Jangan takut salah, jangan takut sesat, jangan takut macam-macam. Karena firman itu akan bekerja dia Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Jangan takut. Terpujilah Tuhan. Oke. Ayat yang satu lagi ya. Satu lagi Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Oke, ya. Roma 10 ayat 8. Iya. Saya bacakan sekali lagi ya. Ini ayat yang terakhir. Tetapi apa katanya ini? Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Haleluya. Dekat di hati, dekat di mulut, tinggal ngomong. Itulah yang disebut bernubuat. Itulah yang disebut mengusir setan-setan di mulut. Kalau firman itu ada di dalam hatimu dan dia dekat dengan mulutmu, perkatakan Bapak Ibu. Firman itu ada di hatimu, dekat dengan mulutmu, perkatakan. Itu sebabnya Yesus kan berkatakan, kemarin sudah kita bahas, sekiranya engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau dapat berkata-kata dan memerintahkan kepada gunung itu beranjak dari tempatnya dan terbantun ke tempat lain. Beralasan sebenarnya Yesus katakan begitu. Yesus sebenarnya sedang mengajarin anak-anaknya untuk bereaksi terhadap firman yang sudah diterima itu. Karena firman itu dia sendiri. Karena firman itu adalah Allah. Jadi ketika firman itu sudah ada di dalam hatimu, amin. Ketika engkau gerakkan dia jadi iman. Itu yang namanya iman yang nekat, Bapak Ibu. Engkau percaya, tidak ada keraguan-raguan. Maka ketika firman itu ada di dalam hatimu dan engkau katakan itu, maka itu akan terjadi. Tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Lihat, firman iman yang kami beritakan. Jadi iman itu bukan sekedar slogan, amin. Firman itu bukan sekedar slogan, harus ada tindakan. Yakin, bereaksi, lakukan sesuatu. Setelah itu baru ayat ini terjadi. Markus 11 ayat 24, kita tutup. Markus 11 ayat 24. Setelah firman ada di dalam hatimu, dekat dengan mulutmu, perkatakan, minta, amin. Maka Markus 11 ayat 24 ini pun akan terjadi Bapak Ibu. Ya, sudah dituliskan ya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu,
apa saja yang kamu minta dari mulut. Tadi kan sudah keluar dia kan. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Lihat, berarti kan Allah mengenal kita kan. Karena yang berbicara itu perkataannya. Yang keluar itu perkataannya, kita kembalikan kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawabnya. Makanya saya katakan tadi perpuluhan itu pun janji Tuhan, amin. Dia akan ujilah aku, demikian firman Tuhan. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap di langit? Maka ketika kau hidupkan firman itu dan kau lakukan, Tuhan berkonsekuensi untuk mewujudkan. Haleluya. Artinya dengan kata lain sebelum Pastor Daud tutup, jangan pernah gentar dengan ayat itu ya. Matius 7 ayat yang ke berapa tadi ya? Ayat ke-21. Ingat itu ya, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Firman. Perkatakan. Orang itu pasti dibenarkan sama Tuhan. Tapi orang-orang yang ditolak bahkan yang Tuhan jadikan adalah pembuat kejahatan. Adalah orang-orang yang menyamar. Mulutnya mengatai Yesus tapi di dalamnya enggak ada firman. Cuman mulut hafal. Amin. Mereka kira orang itu akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Justru sama seperti anak-anak Skewa. Orang-orang yang ahli-ahli nujum. Tidak ada Yesus di dalamnya. Coba mengusir setan dari orang gila. Setan itu bilang, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Tapi kamu siapa kamu? Lalu setan itu menggagahi anak-anak Skewa. Dan mereka dipermalukan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pengetahuan dan juga penghibur bagi kita. Serta kekuatan dalam hidupmu. Hidupilah itu, lakukan dan percaya. Sebab Tuhan mengenal kita. Jangan pernah tawar hati. Berjalan terus, pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Seperti gelombang di tengah lautan, bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah berkat dan penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang hidup di dalam firman-Nya. Seperti gelombang di tepian pantai, yang bergulung-gulung sampai ke tepian tidak pernah berkesudahan. Demikianlah berkat-berkatnya dicurahkan bagi orang-orang yang melakukan firman-Nya dengan setia. Sampai jumpa di pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.